Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Kita mau sama-sama untuk memperkatakan Mega Project. Hari ini kita akan memperkatakan saudara Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Saya dahulukan, saudara boleh ikuti. Mega Project Karakter Kristus Minggu. Mega Project Karakter Kristus Minggu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah saudara, ada seorang CEO, salah satu bank, ya, anak dari seorang CEO, saudara, salah satu yang terbesar di Asia dan yang terbesar di Indonesia. Saudara, dia waktu briefing atau memberikan wejangan kepada karyawan, ribuan bahkan puluhan ribu karyawannya, saudara, dia mengatakan dia mau buka-bukaan. Dia katakan bahwa setiap bulan itu ada pelamar yang memberikan proposal di dalam perusahaannya. 5 sampai 6 ribu proposal yang masuk. Tapi dia sampaikan, saudara, tidak sampai 10 orang yang diterima. Semua orang ingin bekerja di perusahaan yang besar itu. Ada jenjang karir, gajinya lumayan saudara, dan ada di mana-mana. Dan dia mengatakan saudara, yang membuat orang yang tidak berhasil ini, yang gagal ini, bukan soal skillnya, bukan soal akademisinya, bukan soal rekomendasinya. Tetapi yang membuat mereka gagal, saudara, adalah mental dan karakternya. Bayangkan, saudara, perusahaan pun menyeleksi karyawannya karena ini perusahaan besar. Tidak sembarangan merekrut orang, saudara. Yang direkrut adalah orang yang punya mental dan karakter yang baik. 5.000 yang dapat itu hanya 10. Nggak sampai 1%. Hanya 0 sekian persen, saudara. Orang yang berkualitas, orang yang bermutu itu memang gak banyak, saudara. Tapi itu yang dicari oleh banyak orang. Karena firman Tuhan mengatakan berkat ada di atas kepala orang benar. Sekarang kita cek kepada nurani kita. Kalau kita punya karyawan, kita punya teman, bahkan kita mau punya anak sekalipun, saudara, pasti mau punya karakter yang baik, betul? Punya mental yang baik, betul? Tapi waktu di gereja diajarkan punya karakter dan mental yang baik, kita nggak mau. Lucu, saudara. Artinya kita menuntut orang berbuat baik, kita menuntut orang jadi baik, tapi kita tidak pernah mau jadi baik. Makanya firman Tuhan mengatakan, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Jadi saudara, membangun masa depan dengan karakter Kristus, tema kita. Dan yang sebelumnya, kemenangan dalam karakter Kristus, itu bukan omong-omong, saudara. Itu sangat relevan. Sangat bisa saudara diterima di dunia ini, bahkan di dalam keluarga kita. Cuma saudara, terkadang kita hanya mau cari yang instan. Kita tidak mau diproses sama Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya mau ngangkat satu tema, kemenangan sejati, tapi seri yang ketiga, saudara. Yaitu bicara tentang kemenangan sejati, bicara tentang nama Tuhan, bukan nama besar. Saudara, orang seringkali kalau dia mau menang dari sesuatu, ya harus kenal orang besar, harus punya koneksi yang banyak, harus punya kekuatan yang besar, dan lain sebagainya. Bisa, tapi tidak selalu. Saya mau katakan, saudara. Karena yang menjadikan nasib baik, nasib mujur, itu bukan hanya hal-hal seperti itu. Tetapi saudara, ada hal supranatural. Ada hal-hal, saudara, yang kita tidak bisa prediksi. Ada hal-hal, saudara, yang tidak bisa kita hitung. Karena cara Tuhan menghitung, cara Tuhan bekerja itu kadang-kadang di luar nalar kita, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, apa yang Tuhan kerjakan itu bukan berarti tidak mendasar loh. Saya pernah kasih satu contoh begini, Bapak Ibu.
manusia bisa nggak jalan di atas air? Mungkin nggak? Nggak mungkin, Pak. Tapi kalau Tuhan yang suruh mungkin nggak? Mungkin. Petrus disuruh berjalan di atas air dan dia berjalanlah. Ada dasarnya nggak, Pak? Ada, air dasarnya. Tapi mustahil bagi manusia karena manusia itu berjalan di atas daratan. Tapi tetap ada dasarnya yaitu air, tetapi ada Tuhan di sana sehingga dia berjalan. Yang tidak mendasar, yang tidak ada dasar adalah kalau dia jalan di atasnya air. Saudara boleh tangkap ini ya. Sehingga saudara, Tuhan itu mengerjakan memang sesuatu yang tidak mungkin. Tapi selalu ada dasarnya. Yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan untuk 20.000 orang. Mungkin gak? Gak mungkin. Tapi ada dasar gak? Ada 5 roti 2 ikan itu yang menjadi dasarnya saudara. Sehingga Tuhan robah, buat menjadi bisa makan saudara 20.000 orang. Itulah saudara dan saya hari ini. Kalau kita katakan kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus punya dasar. Rajin, bekerja, ada wadah di mana Tuhan memberkati. Tapi kalau kita nggak pernah bekerja lalu kita berdoa minta Tuhan berkati. Ya Tuhan moga-moga ada 1 karung emas jatuh dari langit. Menurut saya itu setan saudara, bukan Tuhan. Menurut saya itu hantu saudara, bukan Tuhan. Karena Tuhan bekerja bukan dengan cara seperti itu. Makanya mega project saudara lihat. Di situ ada kata giat, rajin, berkorban, setia. Itu yang harus kita kerjakan. Dan Tuhan katakan, berkat itu akan diperintahkan kepada setiap orang yang hidup benar. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, siapa? Goliat. Punya nama besar, orang besar, punya kemampuan. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Goliat punya nama besar saudara. Daud gak ada yang kenal. Dia hanya anak muda biasa yang belum boleh berperang. Karena orang berperang pada saat itu umurnya minimal harus 20 tahun. Makanya dikatakan Daud masih muda dan belum pantas untuk berperang. Siapa Daud pada saat itu? Tidak ada yang kenal. Orang kecil, orang biasa hanya mengembalakan 2-3 ekor domba ayahnya. Gak ada yang kenal saudara. Tapi di saat waktu Goliat menantang bangsa Israel, raja dan panglima saat itu tidak ada yang berani. Daud katakan, aku maju dengan nama Tuhan. Dan saat ini juga, dia katakan loh saudara, kepalanya dipenggal. Ini luar biasa saudara. Karena Daud datang dengan nama Tuhan. Apapun saudara yang kerjakan hari ini, gak usah mengatakan kita kecil, saya bukan siapa-siapa. Kalau kita mengatakan saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, betul. Tapi saudara jangan merasa kecil, jangan merasa tidak mampu. Selama ada Tuhan yang bekerja, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Berapa tahun yang lalu saudara, waktu saya masih marketing properti saudara. Ya, saya juga background, mungkin sebagian tahu, saya dari narkoba saudara. Enggak ada yang percaya, mau kerja pun susah. Ada teman-teman kami saudara di persekutuan pengusaha waktu itu, baik hati. Dia katakan, B, Anda kerja sama saya. Saya kasih gaji sekian dan ada bonus setiap tahun. Hati kecil saya mengatakan orang ini baik tetapi dia sedang mengasihani saya. Dan saudara pasti tahu pengajaran gereja base, keras, bukan mengandalkan manusia, dan itu memang Alkitab. Celakalah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga saya katakan, saya doa, saya pikir dulu. Lalu salah satu teman saya yang lain, saudara menawarkan saya kerja di properti. Tidak ada gaji. Tapi ini menjadi satu tantangan saya mengandalkan Tuhan. Dan teman saya ngomong begini,
kamu kalau kerja di tempat lain, ada gaji ditentukan setiap bulan. Tapi kalau di tempat ini, tidak ada limit. You jual besar akan dapat success fee juga besar. Ya kalau kita bicara pekerjaan ukurannya itu dulu, saudara. Sehingga saya terima 3-4 bulan gak closing. Wah, drop saudara. Tapi puji Tuhan kantor itu setiap pagi ada doa pagi, kita berdoa. Sampai satu ketika saudara, di tengah-tengah doa itu Tuhan tiba-tiba tunjukkan saudara. Ada salah satu rumah yang akhirnya saya pasang pelang juga. Pelang itu saudara yang saya tahu akhirnya senior marketing. Perusahaan-perusahaan besar saudara. Tetapi siapa kita? Kita baru 4 marketing, baru dibangun. Saya, istri dari broker, dan 2 saudaranya. Akhirnya saudara, kita tempel, kita doa, Tuhan kasih satu visi, ya, di mana ownernya itu datang dan menyodorkan amplop. Waktu saya lihat amplop ini isinya ya fee itu, komisi itu saudara. Tapi saya diam, saya jangan sampai ngomong nanti gak terjadi, bikin malu gitu. Saya pikir begitu saudara, saya doa aja. Tapi saya tahu, saya gak pernah saudara yang namanya maksa-maksa Tuhan, kita juga sudah diajarkan begitu. Tapi kok bisa kebetulan toh Tuhan kasih begitu. Akhirnya saya telepon ownernya, Pak, saya eksklusif ya propertinya. Mungkin saudara yang main properti tahu. Eksklusif semua papan diturunkan, hanya saya yang jual. Kalau orang mau jual harus lewat saya juga. Share. Tapi saya harus kasih benefit. Iklan semuanya saya yang bayar. Singkat cerita saudara, 1 bulan kemudian ada yang telepon. Seorang ibu pemilik maskapai, ya, ke tempat saya kasih DP sekian ratus. Karena unitnya itu 9 digit saudara. Di perumahan yang bagus. Dan kantor dia kebetulan di seberangnya saja. Dia mau bangun kantor baru. Singkat cerita dikasih DP. Tapi dengan catatan dia mau langsung renov. Karena ini rumah warisan, anak ada di Eropa, ada yang di Amerika, ada yang di Australia. Harus kumpulkan tanda tangan dulu. Mereka pakai notaris di sana, kirim ke sini, perlu 2-3 bulan. Dan pembeli katakan tidak bisa. Saya mau renov sekarang. Kalau mau, kalau tidak DP kembalikan. Pembatalan sepihak, padahal nggak boleh saudara. Lalu pembeli dan juga owner saya katakan, terserah kamu. Udah mengizinkan, tapi di dalam hati kecil saya, memang dapat visi dari Tuhan, tapi tidak boleh melanggar prosedur Tuhan. Kita dapat sesuatu dari Tuhan, tapi tidak boleh melanggar firman Tuhan. Itu ada suara di dalam hati saya. Sehingga saya katakan, maaf Bu, tidak bisa. Kamu gak bisa kerja sama orang kaya, kamu gak tahu saya siapa. Saya diam aja saudara. Singkat cerita dikembalikan. Sudah, saudara tahu maskapai tersebut gak pakai lama, gak sampai 3 bulan maskapainya tutup. Kita tidak tahu masa depan, tapi Tuhan tahu masa depan. Andai kata rumah itu sudah dihancurkan saudara, tidak ada pelunasan, yang tanggung siapa? Kita nggak bisa menghitung, kita tidak tahu masa depan. Kita hanya tahu hitungnya cuan, untung. Kiri kanan sudah izin. Saudara mungkin ada lampu hijau dari orang sekitar. Tapi kalau itu melanggar firman Tuhan, jangan lakukan. Singkat cerita, owner telepon lagi. Hendri, kamu turunkan papan kamu karena besok sudah ada pembeli. Oke Pak, ya sudah, saya pikir ya mimpi saudara, mimpi di siang bolong. Tak apa-apa. Selasa kemudian dia telepon lagi, Hendri naikkan lagi pelang. Loh, katanya Senin mau transaksi. Gak tahu, saya ke lokasi, pembeli bilang katanya panas suasananya. Sampai saudara ownernya, kan orangnya ngomongnya di luar. Sampai ownernya tersinggung. Memang Bapak mau tinggal di luar atau tinggal di dalam? Di luar ya pasti panas dong Pak. Rumahnya kan hook saudara, hadap utara sama timur. Jadi kalau di dalam itu memang adem. Ya pokoknya entah itu alasan atau Tuhan buat apa saya gak tahu saudara. Gak jadi. Naikin lagi pelang, 3-4 hari kemudian ada yang telepon saya.
Pelang udah naik semua kan, masa eksklusif sudah habis. Tapi owner itu telepon saya tidak cari agent yang nangani waktu di sana. Dia telepon, Henry saya mau lihat dalam, buka, udah besok kamu ke... Ya ada salah satu bank di situ, maaf. Ada salah satu bank di sana, kita akan transaksi di situ. Saudara, singkat cerita terjadi transaksi, selesai. Siapa saya? Gak pernah closing. Marketing biasa-biasa, perusahaan biasa saudara. Tapi kalau Tuhan telah menentukan, kalau Tuhan mau, Tuhanlah yang memutuskan semuanya. Hari ini jangan katakan kita kecil, kita siapa saudara. Asal ada Tuhan yang besar bersama dengan kita, percayalah, kemenangan ada di pihak kita. Pengkhotbah 9 ayat yang pertama sampai dengan ke-12. Dikatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat saja. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ada nasib, ada takdir yang menentukan saudara. Kita boleh berusaha tidak salah. Kita boleh berjuang tidak salah. Tapi Tuhan saudara yang menentukan nasib seseorang. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia yang bisa terjerat dalam waktu yang malang. Karena hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Boleh kita buka terjemahan bahasa Indonesia masa kininya, BIMK-nya kalau bisa. Saudara lihat di sini akan lebih jelas, lebih sederhana. Dan kita mungkin bisa lebih mengerti. Di dunia ini ada lagi yang kulihat. Perlombaan tidak selalu, artinya bisa ya, tidak selalu dimenangkan oleh pelari cepat. Pertempuran tidak selalu, artinya bisa, dimenangkan oleh orang yang kuat. Orang bijaksana tidak selalu mendapat mata pencaharian. Dan orang cerdas tidak selalu memperoleh kekayaan. Juga para ahli tidak selalu menjadi terkenal. Sebab siapa saja bisa ditimpa nasib sial. Siapa yang meluputkan nasib sial? Tuhan. Siapa yang merubah nasib sial menjadi nasib beruntung? Tuhan. Ditambah saudara yang pelari cepat, saudara yang seorang pejuang, saudara yang bijaksana, seorang cerdas, orang cendekiawan, komplit saudara. Tapi terkadang mohon maaf, kita selalu merasa cepat. Kita merasa saudara orang bijaksana. Kita merasa saudara orang yang cerdas. Kita merasa orang yang kuat. Sehingga kita lupa ada penentunya. Ini yang menjadi persoalan. Ya. Boleh kita tampilkan video, mungkin ini bisa membantu kita. Ada sedikit video, gak usah ada suara. Ini pelari saudara sudah mau nomor 1. Enggak sampai 1 meter lagi dia dapat nomor 1. Akhirnya 1, 2, 3, 4 semua masuk. Padahal kemenangan sudah di depan mata. Kemenangan sudah mau diraih. Tapi waktu dia sangat senang saudara. Lompat kakinya, kalau bahasa Ibrani itu kecengklak saudara. Iya. Kecengklek langsung apa yang terjadi? Gak bisa, mau merayap pun sudah gak bisa menang. Tadilah saudara, seorang pelari tidak selalu dia bisa menang. Karena yang menentukan nasib itu adalah Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena ada Tuhan saudara. Berapa hari yang lalu ya waktu saya mempersiapkan khotbah saudara. Sabun saya kan habis. Saya gak minta sabun sama saudara ya. Maksudnya ini sabun habis, saya mau isi ulang. Botol besar isi ulangnya juga satu ukuran gitu.
Jadi waktu saya isi, ya jangan terlalu penuh lah. Nanti kalau dimasukin begini kan dia bisa berantakan toh. Saya isi hampir penuh, saya lihat masih ada sisa sedikit. Saya coba cari botol yang kecilan. Ya. Saya tuang, ini pasti setengah botol, orang sisa sedikit kok. Kalau saudara ingat minggu lalu itu kan ada pastor message di mana Elisa menolong seorang janda yang baru ditinggal suaminya meninggal. Ada 2 orang anak yang Elisa ngomong, kumpulkan semua buli-buli dan pakai buli yang ada minyak ini tuang dan engkau tidak akan habis-habisnya, betul? Saya waktu nuang itu saya ingat saudara. Dalam hati sih jangan habis-habis gitu. Tapi Tuhan jawab loh saudara. Saya tuang, saya pikir setengah habis. Ini kok gak habis-habis. Tak tuang lagi saudara. Saya tuang lagi, akhirnya full. Pas saya lihat, ya berkurang, jangan bilang gak berkurang. Berkurang saudara sedikit. Bukan soal mukjizatnya, saya gak ngomong begitu. Tapi Tuhan sedang meneguhkan iman saya. Apa yang mungkin kita lihat, Pak, itu kan cerita masa lalu. Pak, itu kan nabi. Pak, itu kan terjadi pada saat itu saja. Apakah mungkin sekarang terjadi? Apakah yang ditulis di dalam Alkitab kepada tokoh-tokoh iman yang Tuhan pakai luar biasa tidak bisa terjadi kepada kita? Tuhan tunjukkan Bapak Ibu. Tapi jangan coba-coba saudara pulang ambil sabun tuang. Saya jamin pasti habis. Itu hanya sesekali Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu di atas segalanya. Apa yang ditulis di dalam firman Tuhan itu iya dan amin. Lalu Tuhan ingatkan saya saudara kembali. Di mana waktu itu di Balikpapan saudara, saya khotbah pertama kali. Ya, kalau di Komsel ya kita sharing-sharing. Khotbah pertama kali saya ditasbiskan, diizinkan saudara. Itu umur 30 saya ingat sekali. Karena saya ulang tahun di Balikpapan di gereja BES di sana. Nggak ada yang tahu. Tapi saya puji Tuhan bisa ulang tahun 30 dan dikasih kesempatan untuk khotbah pertama kali. Setelah selesai khotbah saudara, malamnya kita itu ada nobar sama anak-anak muda. Di gereja setel pakai LCD, dulu belum ada Videotron saudara. Pakai LCD, film rohani. Saya singkat saja, film rohani itu saudara intinya ada seorang pengusaha nakal, penjual mobil, yang gak taat tapi dia punya istri yang taat. Kasih persembahan aja saudara dia cuma taruh amplopnya gak ada isinya. Dia permainkan, dia pikir ini gereja ini hanya main-main saudara. Jadi persembahan waktu diedarkan begitu, kasih amplop, dia gak isinya lihat. Dia toel, gak ada yang tahu, Tuhan gak tahu katanya. Singkat cerita Bapak Ibu, rupanya perusahaan ini diagunkan ke bank. Dan dia dikasih waktu untuk bayar cicilan. Rupanya gak mampu. Gak mampu saudara. Akhirnya dia datang kepada istrinya, minta ketemu pendeta, ngomong sama pendeta ngomong begini. Kami tidak bisa lakukan apa-apa, kami ini manusia. Hanya Allah Tuhan yang berdoa, mengajar, membawa engkau berjumpa dengan Tuhan. Tapi kamu sendiri yang harus berlutut kepada Tuhan, minta ampun selama ini kerja seperti apa. Karena dia cerita semua. Dia bertobat sungguh-sungguh saudara, radikal ya. Seperti seorang pemungut cukai yang mengembalikan apa yang telah dia buat rugi, semua dia kerjakan saudara. Dan dia taat, dia kerja yang jujur. Singkat cerita saudara, perusahaan itu rame sekali. Nah ini yang menarik begini. Waktu istrinya ini hitung-hitungan, kalau soal hitung itu selalu kasih istri saudara, jangan kasih suami. Karena istri itu teliti, dia itu bank BI, bank istri. Bisa masuk sulit keluar gitu ya. Hitungannya kencang sekali saudara. Dia hitung-hitung, saudara tahu waktu apa yang dia jual mobilnya. Dengan dia bayar operasional, bayar cicilan dan semuanya. Anggap saja dolar misalkan 1.754.35 sen. Ada sennya ya. Kalau kita perak gitu. Waktu dengan pengeluaran, waktu di compare saudara.
Pengeluaran operasional dan cicilan semuanya nol. Persis sampai ke penny-penninya. Lalu dipanggil suaminya. Kamu lihat. Ini kalau bukan pekerjaan Tuhan gak mungkin. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita. Bahwa dia bekerja, dia berperkara, dia berperang bagi kita. Amin, puji Tuhan. Kita juga nonton haleluya. Betul? Tapi dalam hati kecil saya, ini kan film. Ada sutradaranya, ada yang mengaturnya. Sudah, saya simpan dalam hati, biasa. Mulut mengaku tapi hati gak percaya, saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan jikalau engkau ingin diselamatkan, mulut mengaku, hati juga harus percaya. Bukan sekedar ngaku kita orang percaya, tapi hati juga harus percaya. Makanya dengan kejadian-kejadian seperti ini, Tuhan sedang meneguhkan iman percaya kita. Pulang sampai kantor saudara, saya ini setelah dari marketing, properti, ya. Dengan satu visi lagi dari Tuhan, saya kembali kepada orang tua saya. Saya lihat baik-baik saja. Nggak taunya setelah 1 tahun kemudian, rupanya ada sesuatu yang memang orang tua itu baik, tidak mau buat anak istri itu khawatir. Intinya papa saya harus pensiun. Semua nama harus dibalik. Baik urusan bank, urusan apapun harus pakai nama saya. Yang istilahnya ya tidak ada sangkutan atau apa ya, harus. Nah saudara, waktu saya kembali kepada papa saya, jadi saya masih pakai rekening pribadi. Pengeluaran kantor semua masih kecampur. Nah, waktu sudah lumayan baik, membaik. Wah ini kayaknya gak boleh. Karena pembukuan lebih repot dibikin di luar. Lebih baik langsung bikin mutasi di buku rekening. Singkat cerita saudara, waktu saya hitung. Perusahaan ada bayar ini, bayar supplier, bayar apa semua saudara. Anggap saja 1.754.300. Titik 45 perak, saudara tahu. Begitu saya hitung, uang perusahaan saya itu nol. Apa yang minus apa semua, tidak surplus, tidak apa. Tapi waktu saya hitung nol, pas momennya saya lagi mau pisah rekening. Apa yang saya ragukan di dalam hati, Tuhan tahu. Sehingga saudara, Tuhan sedang meneguhkan iman kita. Tuhan sedang meneguhkan hati kita. Supaya kita tidak ragu-ragu kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Katakan amin. Karena firman Tuhan katakan satu helai rambut jatuh pun aku tahu. Saudara tahu rambutnya jatuh di mana? Kenapa ada di kue? Kenapa ada di Indomie? Kenapa ada di bakso? Karena memang kita nggak tahu rambut kita jatuh di mana. Tapi Tuhan tahu loh. Dan penelitian yang tidak bisa dilakukan manusia yaitu menghitung rambut manusia. Ada yang bisa menghitung? Saudara boleh tanya ChatGPT, bisa hitung nggak? Saya sudah cek tadi waktu saya jalan ke sini, takutnya salah ngomong saudara. Karena di saya ngomong. Rupanya memang tidak bisa menghitung ketebalan rambut, jenis rambut, itu bisa. Jumlah rambut hanya teori. 1 senti itu bisa berapa rambut, lalu dikalikan ukuran kepala kita, itu mungkin bisa akurat. Tapi tidak pernah bisa memastikan jumlah rambut kita. Tapi Tuhan tahu Bapak Ibu. Itu menandakan saudara sehebat-hebatnya teknologi, sehebat-hebatnya kita, masih ada yang lebih hebat yaitu Tuhan. Fingerprint ini loh saudara lihat. Miliaran orang saudara tidak ada satupun yang sama. Itu membuktikan bahwa kita ini manusia ada yang cipta. Saudara lihat telur saudara tahu? Tipis toh? Saudara pencet aja tapi pencetnya jangan begini loh. Kalau atas sama atas saudara pencet itu gak akan pecah. Tapi saudara pencet dari samping ke samping itu pecah. Artinya itu menandakan kerak tipis sekali. Tapi sanggup menanggung bobot yang lebih berat dari keraknya. Yaitu anak ayam. Tidak ada pernah sejarah saudara di mana rumah itu bobotnya lebih ringan dari yang menempati di dalamnya. Saudara mau totalan semua, tetap bangunannya itu harus lebih berat dari yang tinggal di situ. Tapi Tuhan mau tunjukkan dengan kerak yang tipis, yang bobotnya sangat ringan, tapi sanggup menahan anak ayam.
Luar biasa. Saudara lihat ikan, berenangnya cepat. Tapi ikan yang saya tahu punya satu gaya toh, betul? Kalau gayanya begini ya begini. Gaya lumba-lumba ya kayak begini. Tapi manusia bisa banyak gaya. Saking banyaknya, gayanya juga banyak. Betul nggak? Itu menandakan apa sih saudara? Itu bahwa ada Tuhan. Itu menandakan saudara segala sesuatu yang kita punya ini datangnya dari Tuhan. Tuhan akan mempersiapkan. Yang kedua, Tuhan akan mempersiapkan seorang pemenang. Bukan saudara Tuhan serta-merta buat itu menang, betul Tuhan bisa. Tapi Tuhan, yang tadi saya sudah katakan, punya dasar. Makanya waktu Tuhan mau pakai Daud, Tuhan persiapkan dia dulu terlebih dahulu. Melalui apa? 1 Samuel 17 ayatnya ke-34 sampai dengan 37. Tuhan pernah mempersiapkan Yusuf. Tuhan juga pernah mempersiapkan Daud. Tuhan mau angkat dia menjadi pemenang. Tuhan mau mengangkat dia seorang raja. Tuhan persiapkan, makanya tidak ada yang instan tadi dikatakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Next. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu itu. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara, kalau Tuhan sedang mempersiapkan kita, jangan lihat transisinya. Jangan lihat prosesnya. Itu hanya proses yang akan kita lalui sedang menuju tujuannya. Bukan soal 2-3 ekor. Mau jadi pengusaha 2-3 ekor itu bukan. Tapi dari 2-3 ekor dia mau rawat baik-baik. Rupanya sedang dilatih mentalnya untuk ngadapin singa dan beruang. Dan Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk menghadapi masalah yang lebih besar, yaitu Goliat. Dan melalui Goliat itu Tuhan mau buat dia akhirnya menjadi raja. Begitupun Yusuf, saudara lihat. Tuhan sebelum membawa dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, tidak ada yang lebih daripada Yusuf. Hanya memang tahtanya Firaun tidak boleh, saudara, dan istrinya. Kuasanya itu diberikan kepada Yusuf. Melalui proses saudara dilatih mentalnya, sehingga waktu dia lihat Goliat, dia lihat ini mah cuma seperti singa, ini mah seperti hanya beruang. Dia tidak melihat tinggi besarnya, saudara. Tapi karena mentalnya Daud sudah dilatih oleh Tuhan melalui 2-3 ekor domba, dia gak pernah mundur, saudara. Meskipun belum waktunya, tapi Tuhan buat momennya, waktunya tiba. Maka belum momennya pun Tuhan bisa angkat dia menjadi seorang pahlawan. Sehingga saudara, kalau kita hari ini masuk di dalam satu proses Tuhan, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jalani proses itu bersama dengan Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan kita yang lebih besar. Saya tutup dengan satu saudara cerita. Ya, cerita film lah, cerita lama yang saya lihat kemarin. Saya sempat nonton. Saya juga nonton tuh, saudara. Dipikir jangan kita nggak nonton bioskop. Iya, saya tetap nonton, tetap baca news. Ya, jadi bukan Holy Paper sama Holy TV gitu. Saya tetap nonton. Saya lihat ada film Karate Kid lagi. Dulu saya ingat saya nonton film Karate Kid, saudara. Ini salah satunya. Ya. Waktu seorang murid ingin belajar sama gurunya. Rupanya gurunya ini suruh dia itu lap mobil sama lap lantai. Berhari-hari. Film Karate Kid yang seri kedua pun sama. Dilatih kuda-kudanya, saudara. Lalu cuma dilatih begini, nangkis doang. Lalu diambil jubahnya, dilatih senyumnya. Senyum.
Ini anak berpikir, ini saya mau latihan berkelahi disuruh senyum. Saya mau latihan berkelahi tapi disuruh saudara ngelap mobil. Waktu dia sudah gak terima, waktu dia sudah mulai marah, rupanya gurunya mulai menyerang dia. Waktu diserang saudara, tanpa disadari dia refleks. Untuk menahan pukulan, tendangan saudara. Nah dari situ kita belajar. Apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita. Makanya saudara dan saya ini kadang-kadang di dalam gereja dilatih di dalam pelayanan. Dilatih saudara minimal, oke Pak saya gak pelayanan, minimal saudara menjadi seorang jemaat pun ya gak ada masalah. Ada latihannya, memberikan orang tempat duduk, juga melatih juga bersapa kepada orang lain. Dan saya di Jakarta sih, bukan di sini. Dulu saya di Jakarta. Saya ngomong kepada beberapa bapak-bapak yang pengusaha. Saya bilang, Pak, Bapak kalau di dalam perusahaan, bisa nggak Bapak bersihin kursi, lalu mempersilahkan karyawan Bapak duduk? Ya bisa sih, cuma kan kayaknya kurang logis ya. Bisa nggak Bapak ketemu karyawan Bapak, halo nunduk begini? Nggak bisa, karena memang jabatan. Nanti bisa salah paham semua, bisa salah ngatur semua. Tidak ada yang namanya hierarki. Tidak bisa dilakukan di situ. Bisa nggak Bapak melakukan hal-hal seperti itu di tempat mana Bapak berada sekarang? Bisa, tapi kan nggak selalu. Tapi di dalam gereja, Bapak, Ibu diberi kesempatan menjadi seorang aser, mungkin ada yang menyanyi, mungkin ada yang main musik saudara. Mungkin ada lakukan hal-hal yang lain, mungkin ada yang tidak terlihat di belakang panggung. Saya mau mengatakan, itu adalah satu kesempatan untuk melatih pribadi mental kita. Ya saudara. Sehingga saudara tahu, mereka meskipun orangnya lebih-lebih, tapi bisa melayani orang di bawahnya. Bahkan orang yang biasa-biasa pun dia bisa senyum, dia bisa hormati. Dan saya terlalu yakin kalau itu dilakukan berhari-hari, berkali-kali, lalu lahirlah saudara karakter, maka di luar sana orang akan melihat orang ini sudah berubah. Dan itu banyak kesaksiannya. Pak saya nggak tahu, dulu saya begini tipikalnya, tapi kenapa saya sekarang begini. Dulu saya begini, tapi kenapa sekarang saya begini. Mohon maaf ya saudara. Kadang-kadang kita waktu mau dilatih di dalam gereja, kita waktu mau dilatih di dalam Tuhan, kita gak mau. Sehingga karakter itu tidak terbentuk. Apa yang Tuhan sedang rencanakan, Tuhan sedang buat di dalam kehidupan kita, gak terbentuk. Saya juga bukan orang yang baik, dulunya saudara. Maksudnya karakternya, perkataannya, tingkah lakunya, itu bukan orang yang baik saudara. Ya saudara tahu orang Medan lah, saya memang orang Medan saudara. Jadi saya punya hak ngomong orang Medan. Ya, jadi yang orang Medan mohon jangan tersinggung. Nah, orang Medan itu kalau Chinese saudara, kalau dulu ketemu orang itu pasti ngomongnya sumpah serapah, ngomong-ngomong kotor, ya. Tapi begitu di dalam Tuhan saudara, itu berubah semuanya, Dan ada anak Yes saudara beberapa mau coba-coba nanya anak saya, Papi waktu di rumah gimana sih? Kurang ajar juga nih sebenarnya. Mau nanyain pendetanya saudara. Sama mami gimana? Pernah berantem gak? Ya memang benar saudara, anak saya ngomong, gak tahu dia belain saya apa gak tahu ya. Gak pernah, masa sekalipun gak pernah berantem? Gak pernah. Ya marah-marah kecil habis itu udah bayan. Wah ini saya mau tanya, tadi saya gak tanya dia, siapa yang nanya, saya juga gak mau tahu. Nanti kalau ketemu kan jadi salah gini, saya juga mau tahu. Ya sudah. Nah saudara itu bukan karena kita hebat, bukan apa. Tapi waktu saya menjalani gereja Best 20 tahun yang dibuka. Saya pokoknya ada gereja, jadi asa, jadi singer saya semua. Soundman semua ngangkat-ngangkat. Saudara kalau tahu dapur ibu dulu di Muara Karang. Itu kalau Sabtu malam itu langsung kita semua pendeta, saya waktu masih pekerja saudara, ngangkat semua. Pindahkan ke gudang, langsung robah konsep jadi teater begini. Meja semua kita angkat ke belakang. Begitu minggu selesai, tunggu setengah jam. Begitu jemaat sudah keluar semua,
kita yang dasian semua lepas saudara, ngangkat semua ke belakang. Berapa tahun Pak? Hampir 3 tahun. Jadi saudara jangan berpikir bahwa pendeta-pendeta di sini saudara itu langsung eng-eng begitu, enggak. Sound, nah itu eng-eng bahasa apa Pak? Betawi, eng-eng saudara. Jadi ini Mas Ferdi cuma karena dia punya sudah canggih digital. Saya masih manual dulu, ya. Jadi kalau geser-geser dikit saya bisa, tapi masih tesnya bagus dia. Ya, karena lagi ngomong di sini. Mari kita bagi berdiri saja, kita akhiri firman Tuhan. Haleluya.